Baik, teman-teman, selamat ketemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sesuatu topik yang sekarang juga sedang viral, yaitu adanya kebijakan pemerintah tentang new normal. Ya, baik. Kita akan coba lihat ulasan kita berikut ini tentang new normal tersebut. Pada kesempatan kali ini saya beri judul dengan Sadari New Normal sebagai adaptasi terhadap perilaku baru. Nah, baik, sebelum kita mulai, jangan lupa bantuan dari teman-teman untuk subscribe, juga share dan like video-videonya. Pembahasan kita, ya. Sudah beberapa bulan ini kita menjalani stay at home, work from home, social distancing, dan adanya kebijakan pemerintah tentang PSBB. Serta terakhir kita barusan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Lalu muncul kebijakan-kebijakan baru dan ajakan dari pemerintah untuk kita new normal. Hiruk pikuk Lebaran masih berjalan dan sampai sekarang ini juga belum selesai. Nah, coba kita melihat apakah hiruk pikuk pelanggaran terhadap PSBB telah selesai berhenti? Sekali lagi, apakah hiruk pikuk pelanggaran terhadap PSBB telah selesai atau berhenti? Wah, Anda bisa lihat sendiri dan silahkan amati sendiri di lingkungan kita masing-masing. Masih banyak kejadian-kejadian yang sifatnya pelanggaran dari SPB yang juga sempat viral seperti berikut ini, ya. Bahkan ada juga yang berani memukul petugas dan membakar pos pemeriksaan. Coba kita lihat. Ada yang langgar PSBB, dikenakan sanksi, mengenakan rompi orange. Ada yang ngamuk saat diingatkan, ya, di checkpoint. Dan alhamdulillah pelakunya kini juga sudah ditahan oleh polisi. Ada juga yang todongkan pisau, kesal, ya, diminta pakai masker, malah todongkan pisau kepada petugas PSBB. Ada juga yang ngamuk ke pemilik toko, ya, langgar PSBB di Makassar. Nah, sadarilah, sekarang kita sudah masuk di era new normal. Berdasarkan fakta nyata, PSBB ini memang tidak akan selamanya. Dan tidak bisa juga dilaksanakan secara terus-menerus, karena manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis, apabila kelamaan dihentikan aktivitasnya, bisa jadi ada yang beranggapan itu mematikan kehidupannya, dan bahkan ada yang memunculkan perlawanan di dalam masyarakat. Pemerintah di Indonesia menyadari betul keadaan seperti ini dan sudah segera mencarikan jalan keluarnya.
berdasarkan kajian-kajian menyeluruh dari para pakar, termasuk juga saran dari WHO, pemerintah telah mewacanakan suatu perubahan perilaku. Perilaku baru tersebut diperkenalkan dengan istilah new normal. Coba kita lihat bagaimana wacana perubahan perilaku tersebut. Wacana perubahan perilaku ini didasarkan atas kenyataan bahwa memang pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Sementara COVID-19 itu sendiri sudah berada di bumi Indonesia ini. Mau tidak mau, kita harus mampu hidup di tengah-tengahnya. Yang penting kita selamat. Jangan sampai kita menjadi korban dari COVID-19 tersebut. New normal ini bukanlah merupakan pelonggaran PSBB ataupun relaksasi PSBB, melainkan sebagai adaptasi terhadap normalisasi baru, perilaku-perilaku baru, dan perubahan mental masyarakat, dengan tetap memperhatikan hasil pantauan dan dievaluasi berdasarkan perkembangan kurva penyebaran COVID-19 itu sendiri di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian muncul pertimbangan mengapa new normal ini kita laksanakan atau dilaksanakan di Indonesia. Banyak pertimbangan dan kajian mengapa new normal ini dilakukan di Indonesia. Menurut saya, bisa jadi karena antara lain, virus COVID-19 tersebut belum akan hilang dalam waktu dekat ini. Itu pun diperkuat dengan pernyataan dari WHO. Sementara vaksin penyembuhannya sedang dan tetap terus diupayakan. Lalu perekonomian juga harus tetap jalan karena terkait dengan sisi kehidupan manusia, sehingga harus tetap produktif namun aman dari COVID-19. Dan kita lihat sendiri di Indonesia sudah banyak terjadi PHK yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang telah kehilangan penghasilannya. Itu kira-kira menurut saya pertimbangan mengapa new normal ini diselenggarakan atau dilakukan di Indonesia. Coba kita lihat, ini pernyataan dari WHO bahwa virus corona kemungkinan tak akan hilang. Kemudian vaksin kok lama. Nah, ilmuwan dunia sekarang berlomba mencari vaksin COVID-19 dimaksud. Gelombang PHK di tengah corona merebak. Namun menghadapi kesemuanya itu, kita harus tetap positif, tetap produktif saat pandemi COVID-19 ini. Begitupun ajakan dari Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Pak Jokowi, bahwa Indonesia tetap produktif tapi bebas dari virus COVID-19. Lalu kita lihat bagaimana dengan perilaku baru tersebut, ya. Perilaku baru ini yang paling utama adalah disiplin. Sekali lagi saya tekankan, perilaku baru ini yang paling utama itu adalah disiplin. Kita harus disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, ya, dengan sabun, disiplin dalam antrian, dan lain-lainnya. Sebagaimana apa yang sudah dicanangkan di dalam ketentuan-ketentuan PSBB itu sendiri. Ya, di samping itu dengan adanya new normal ini harus kita sadari juga bahwa terkandung di dalamnya adanya perubahan mental.
Di sini dengan kejadian-kejadian yang sudah kita alami beberapa bulan ini, ditambah dengan di bulan puasa yang lalu, kita harus membiasakan diri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita, ya, terutama sekarang ini melalui online atau e-commerce. Biasakan diri kita untuk tidak berkerumun, juga menghindari kerumunan. Kemudian upayakan sedikit mungkin keluar rumah. Membiasakan diri kita untuk berkomunikasi, bersilaturahim secara virtual. Selalu berbagi terhadap warga ataupun rekan-rekan kita yang kesusahan dan lain-lain. Ini merupakan suatu perubahan mental bagi kita yang hidup di Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa memang masyarakat kita senang keluar rumah, senang berkumpul, senang berkerumun, namun semuanya itu harus kita rubah. Inilah perubahan mental. Kemudian komunikasi kita, selama ini kita komunikasi fisik secara face to face, ya. Namun untuk kali ini, mulai dari sekarang ini, kita merubah mental kita. Komunikasi bisa kita lakukan secara virtual. Silaturahim pun yakin bisa kita lakukan secara virtual. Nah, itu kira-kira perubahan mental yang harus kita hadapi. Mau tidak mau kita harus lakukan itu. Tanpa COVID-19 ini pun, saya yakin ya, dengan perubahan ataupun revolusi industri yang masuk ke negara kita, hal ini pun harus kita lakukan demikian. Ya. Kemudian new normal tersebut akan berhasil jika ya, kedisiplinan masyarakat itu terjadi. Ya. Keberhasilan pelaksanaan new normal itu sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menjalankannya. Adapun aparat, ya pemerintahan dan sebagainya hanya mengarahkan dan memandunya. Sadari juga bahwa saat PSBB yang lalu atau saat PSBB ini berjalan, tim medis sudah kita jadikan sebagai garda terdepan. Tetapi pada masa new normal ini, tim medis adalah benteng terakhir. Garda terdepannya siapa? Garda terdepannya adalah kita sebagai masyarakat yang telah dipersenjatai dengan protokoler atau protokol kesehatan. Dengan pembahasan berikutnya, pemerintah memang tidak mungkin menjaga kita 24 jam penuh selama 365 hari berturut-turut. Bahkan mungkin lebih. Oleh karena itu, agar terhindar dari COVID-19 ini, marilah dari sekarang ini kita mulai bersiap diri untuk menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Ingin survive? New normal kuncinya. Semumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri kali ini, saya dan kami pun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sembari juga mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
Ya, mari saya cuma mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Iya, itu dari Quran Ar-Ra'd ayat 11. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda? Namun sebelum kita akhiri pembahasan kita ini, jangan lupa untuk bantu subscribe dan share videonya.